Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Fikri Hairko dan Muhammad Rizky Sabanlahai akan mempresentasikan hasil dari praktikum untuk tugas akhir atau ujian akhir semester untuk mata kuliah komunikasi statistik. Oke, untuk di presentasi kali ini kita akan membahas 6 poin penting. Jadi yang pertama itu dataset dan time series, yang kedua single moving average, yang ketiga double moving average, yang keempat SIS forecast, yang kelima hold forecast, dan yang keenam ARIMA forecast. Nah, jadi pertama kita mulai dulu tentang dataset dan time series. Jadi dalam proyek komunikasi statistik ini menggunakan dataset produksi energi listrik dari berbagai negara, itu selama periode bulan Januari tahun 2020 hingga bulan Desember tahun 2022. Data yang semua terpisah per negara dan per kategori sumber ini produksi listriknya itu diolah menjadi satu kesatuan data itu dengan cara diakumulasikan. Itu tidak hanya total produksi energi setiap bulan untuk masuk satu kesatuan data global supaya bisa lebih mudah untuk diubah ke dalam data seriesnya. Proses ini dilakukan untuk menyederhanakan analisis dan dilakukan untuk pembentukan darat waktu atau time series di RStudio yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi pola tren musiman serta melakukan peramalan produksi energi di masa mendatang. Oke, untuk berikutnya itu single moving average. Metode single moving average atau yang kita biasa sebut SMA adalah teknik peramalan sederhana yang digunakan untuk meratakan data historis dengan cara menghitung rata-rata dari sejumlah periode sebelumnya, seperti 3 atau 5 bulan terakhir. Nah, metode ini cocok banget untuk diterapkan pada data yang bersifat stabil tanpa pola, tren, atau musiman, karena tidak memberikan bobot khusus pada data terbaru. Dalam proyek ini, SMA digunakan untuk mempermudah identifikasi pola umum dalam produksi energi listrik bulanan dan memberikan gambaran awal terhadap pergerakan data sebelum menggunakan metode peramalan yang lebih kompleks. Nah, lanjut ke dalam ini namanya ketika kita menggunakan di RStudio. Jadi kita mengatur untuk berapa lama rentang waktu yang akan kita ambil sebagai rata-ratanya. Jadi di sini customer yang tiga itu berarti kita mengambil rata-rata untuk selama tiga periode atau 3 bulan sebelumnya. Kemudian kita menentukan length atau panjang datanya itu di mana kita ambil. Ini sudah mengambil dari panjang dari data time series itu sendiri, yang itu sudah mencakup dari bulan Januari tahun 2020 sampai bulan Desember tahun 2022. Kemudian kita buat yang namanya itu array moving average itu di mana panjangnya itu sama dengan panjang data time series. Kemudian kita bikin fungsi perulangan, di mana fungsi perulangan itu adalah untuk menghitung rata-rata dari time series itu mulai dari indeks pertama sampai uh, apa namanya 3 bulan sampai akhir gitu. Jadi melakukan perulangan untuk menghitung rata-rata 3 bulan dari awal sampai akhir. Setelah dibuat fungsi perhitungan itu, barulah dibuat namanya itu time series baru untuk fungsi SMA-nya ini, untuk moving average yang pertama ini. Baru setelah itu kita buat autoplot, itu menggunakan autoplot dari RStudio itu untuk memvisualisasikan dari si SMA sudah dibuat sebelumnya, dan gambar di samping ini adalah hasil dari visualisasi dari single motion average, di mana data yang berwarna orange itu dia adalah data aktual, di mana data produksinya itu, sedangkan untuk yang merah itu adalah data rata-rata 3 bulan. Nah, itu adalah data dari single motion average itu, dan di sini bisa dilihat perbandingannya antara data aktual dan data dari SMA. Untuk pembahasan berikutnya yaitu double moving average. Jadi metode double moving average atau DMA ini merupakan pengembangan dari metode SMA yang sebelumnya. Jadi DMA ini melakukan proses perataan sebanyak 2 kali, yaitu menghitung rata-rata dari hasil moving average pertama. DMA lebih efektif digunakan pada data yang menunjukkan adanya tren linier karena dapat menangkap kecenderungan naik atau turun yang tidak bisa ditangani oleh SMA.
Dalam proyek ini, DMA diterapkan untuk menganalisis tren produksi energi listrik bulanan secara lebih halus, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat pada data yang mengalami perubahan arah secara bertahap. Nah, jika kita menganalisis pada artikel ini, bisa dibilang kurang lebih sama dengan apa namanya SMA atau single moving average, hanya saja untuk perhitungan rata-ratanya itu dari si MA ini dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi MA1 dan MA2 kodenya itu sama di mana menghitung rata-rata. Tapi yang MA2 ini dia adalah menghitung rata-rata dari hasil rata-rata yang pertama. Jadi dilakukan sebanyak 2 kali. Baru setelah itu kita buat untuk yang namanya time series untuk si double moving average ini, supaya selanjutnya bisa kita uh, masukkan ke dalam autoplot di RStudio supaya bisa dilakukan visualisasi datanya. Dan bisa dilihat di sini itu double moving average-nya, di mana starting point-nya itu lebih jauh daripada data aktual dan juga data SMA sendiri ya, karena dia mengambil rata-rata yang sudah 2 kali, di mana dia mengambil 3 bulan pertama dibuat rata-rata, kemudian double moving average-nya dirata-ratakan lagi untuk yang kedua kalinya sebanyak 3 bulan juga. Jadi makanya starting point-nya lebih lebih jauh, dan juga dia untuk pergerakannya itu bisa lebih halus dan tidak apa namanya tidak tren itu tidak se fluktuatif dari si SMA sendiri. Untuk berikutnya yaitu SES forecast. Jadi metode SES atau single exponential smoothing ini adalah teknik peramalan yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dan semakin kecil pada data yang lebih lama. Metode ini cocok digunakan untuk data yang tidak memiliki tren maupun pola musiman, karena hasil ramalannya cenderung konstan mengikuti arah data terakhir. Dalam proyek ini, SIS digunakan untuk meramalkan produksi energi listrik bulanan dengan mempertimbangkan pengaruh data historis secara proporsional, sehingga mampu menghasilkan prediksi yang lebih responsif terhadap perubahan terbaru dalam data. Nah, jika kita melihat dalam dalam RStudio itu memang sudah ada fungsinya sendiri, ada library-nya sendiri yang mencakup dari si SS model. Jadi kita hanya perlu untuk menggunakan kode SS dan menentukan dataset atau time series mana yang akan kita hitung menggunakan si SS ini. Baru setelah itu kita tentukan hasil modalnya itu adalah berapa jauh kita akan memprediksi ke depan. Kalau dalam ini adalah 5 periode ke depan atau 5 bulan ke depan. Jadi si RStudio ini akan otomatis membuat SES model dari data time series yang sudah kita tentukan, dan dia akan membuat prediksinya seberapa jauh kita ingin melihat ramalan ke depannya seperti ini. Baru setelah itu kita lakukan autoplot dengan memanggil SES model yang sudah dibuat sebelumnya oleh RStudio, dan kita bisa lihat hasil visualisasinya, di mana dalam ini kita bisa melihat garis awal ini masih sama, yaitu data aktual yang sudah diperlihatkan di SMA dan DMA sebelumnya. Tapi kita melihat bahwa datanya itu rata. Ini garis biru ini adalah prediksi kedepannya. Kenapa garis biru ini rata? Karena dia itu hanya mengambil benar-benar data terakhir yang dismoothing atau dihitung jumlahnya berdasarkan perhitungan si SF ini. Jadi yang mengambil satu data terakhir, kemudian digunakan data itu untuk prediksi masa depan. Makanya dia hanya lurus ke depan dan tidak ada perubahan ke depannya. Jadi dia menganggap bahwa data terakhir itulah yang akan terjadi selama 5 periode pertama. Oke. Untuk metode berikutnya yaitu metode Holt forecast. Jadi metode Holt exponential smoothing merupakan pengembangan dari SES. Bentar, ini benar? Iya. Oh, benar. Oke. Untuk metode berikutnya yaitu Holt forecast. Jadi metode Holt exponential smoothing ini merupakan pengembangan dari SES yang mampu menangani data tren linear. Metode ini menggunakan dua komponen utama, yaitu level atau rata-rata dan juga tren, dengan masing-masing parameter penghalusan. Nah, dalam konteks proyek ini, metode Holt digunakan untuk meramalkan produksi energi listrik bulanan
yang menunjukkan kecenderungan naik atau turun dari waktu ke waktu, sehingga hasil peramalan dapat mengikuti arah tren yang terbentuk dalam data historis. Nah, kalau untuk di studinya sendiri itu masih juga menggunakan library yang sudah disediakan oleh RStudio. Jadi kita hanya perlu menggunakan kode untuk memasukkan hold, kemudian memilih data time series dan menentukan berapa periode ke depannya itu. Nah, jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, data forecasting dari hold ini dia menentukan yang namanya level atau tren, level dan tren, di mana level itu adalah rata-rata dari data sebelumnya, itu data aktual ini, perhitungan data aktual, dan juga tren, di mana tren dia menghitung berapa banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari data aktual ini. Nah, kemudian berdasarkan level dan tren itu barulah dihitung kira-kira nilai seperti apa yang akan muncul untuk kedepannya. Jadi makanya di sini dia bukan rata seperti SS tadi, di mana SS tadi itu dia hanya melihat data teraktif saja dari data aktual, sehingga dia langsung mau meramalkan bahwa yang ke depan, nilai ke depannya itu akan sama seperti data teraktif. Sedangkan untuk all process itu dia lebih aktual, dia bukan hanya melihat data yang ada, tapi juga melihat perubahan yang terjadi baik dari rata-rata maupun tren, sehingga bisa dibilang lebih cocok dan lebih bisa memprediksi kemana arah dari data tersebut ke depannya. Oke, untuk metode berikutnya yaitu ARIMA forecasting. Jadi model ARIMA merupakan salah satu bentuk sederhana dari metode peramalan deret waktu yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu autoregressive, differencing, dan moving average. Nah, jadi dalam ARIMA, angka 1 merupakan angka 1 atau pertama menunjukkan adanya satu leg autoregresif. Angka 1 kedua menandakan bahwa data telah dilakukan differencing sekali untuk mencapai stasionaritas, dan angka 0 terakhir menunjukkan bahwa komponen moving average tidak digunakan. Model ini digunakan ketika data memiliki tren yang perlu distabilkan dengan differencing, dan pola masa lalu masih mempengaruhi nilai masa depan. Dalam proyek ini, ARIMA digunakan untuk meramalkan produksi energi listrik bulanan dengan memanfaatkan pola historis yang bersifat tren linear tanpa adanya fluktuasi musiman atau noise kompleks. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dia, dan jika kita menganalisis kode yang ada di RStudio tersebut, itu sudah menyediakan sendiri yang namanya ARIMA. Tapi jika kita menelaah lagi maksud dari 110 itu, di mana kita melihat lagi autoregresif dari perubahan atau perubahan dari si data sebelumnya ini. Kemudian dilihat lagi untuk diferensinya itu dilihat perbedaan-perbedaan dari si setiap perubahan data ini, supaya bisa ditemukan berapa kira-kira berapa pembeda antara data sebelumnya, data sekarang, dan data sebelumnya, supaya bisa diprediksi berapa kira-kira nilai yang akan muncul untuk kedepannya. Jika kita bergerak maju, berapa nilai yang akan muncul untuk kedepannya dengan melihat data yang sudah ada sebelumnya. Nah, forecast ARIMA di sini kemudian kita lakukan forecast ARIMA juga, di mana forecast ARIMA ini akan menampilkan hasil dari si perkiraan nilai yang akan muncul, perkiraan data yang akan muncul, di mana kita mengambil lagi dari model ARIMA yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian kita menentukan panjang waktunya adalah 5 periode ke depan, atau dalam konteks ini adalah 5 bulan ke depan. Baru setelah itu kita buat autoplot untuk forecast ARIMA-nya. Jadi di sini harusnya itu namanya forecast ARIMA itu 112, tapi karena di sini sempat ada kesalahan ketika percobaan yang harusnya sudah dilakukan diferensi dulu, tapi ketika diambil ini tadi tidak sempat diambil yang 110-nya. Jadi karena sudah ada perubahan, hasil ini 110 dan bukan 112. Dan untuk hasilnya sendiri, ini adalah hasil dari visualisasi ARIMA 110 dan 112, karena dia melihat untuk ramalannya itu atau prosesnya itu dia naik, karena melihat tren yang sebelumnya itu dia naik, atau tren yang akan naik tapi silahkan jauh naik, karena dia masih mengikuti pola atau tren sebelumnya. Nah, untuk kesimpulan ya, dari presentasi yang kita lakukan tadi, setelah melalui 6 metode
mulai dari SMA sampai tadi Arima. Jadi proyek ini telah berhasil menerapkan berbagai metode forecasting time series menggunakan data bulanan dari tahun 2020 hingga 2022. Setiap metode memberikan pendekatan dan hasil peramalan yang berbeda, tergantung pada karakteristik dan pola data yang dimiliki. Secara keseluruhan, metode Arima dan Holt cenderung memberikan hasil forecasting yang lebih akurat untuk data dengan tren, sedangkan SMA, DMA, dan SCS lebih cocok untuk data yang relatif stabil atau tidak terlalu fluktuatif. Baik, sekian yang kami dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.